Ngomong-ngomong, Tuan Zen datang ke Jakarta ini untuk berbisnis juga seperti Tuan Abdullah yang adalah seorang pebisnis yang handal. Tidak. Tidak ada bedanya dengan sebuah puzzle, permainan yang penuh dengan teka-teki. Nyonya jangan terus bersedih. Roda kehidupan itu terus berjalan dan hidup itu tidak boleh berhenti, Nyonya. Pak, taksi. Disinilah tempat kejadiannya, Pak. Maaf, boleh saya turun ke bawah? Boleh, Pak. Silakan ikutin saya. Kalian tidak boleh berhenti. Kalian harus cari terus. Saya hanya ingin satu hal. Putri saya harus ditemukan. Saya tidak ingin dia mati. Dia harus hidup. Baik, Tuan. Saya akan terus mencarinya. Permisi. Berhenti. Kalau Papa tahu pada akhirnya akan seperti ini kejadiannya. Papa tidak akan pernah memberi kamu restu untuk pertunangan dengan Rehan. Nyonya, Mr. Chopra datang ingin menemui Nyonya. Ibu Priyanka, ibu satu-satunya orang yang selalu katakan bahwa semua akan baik-baik saja. Dan kesalahan saya terlalu mempercayai ibu. Tapi apa hasilnya? Sekarang saya kehilangan putri saya. Kita berada di tempat yang sama, Mr. Chopra. Kamu kehilangan putri kamu. Dan saya kehilangan putra saya. Nasib kita sama. Rehan memang putra saya. Tapi saya tidak tahu caranya. Bagaimana supaya Rehan selalu berada di sisi saya. Hanya saja, saya bisa mengatasi perasaan saya. Saya harap Mr. Chopra juga bisa mengatasi perasaan Anda. Karena Priti adalah putri Anda. Ingat Ibu Priyanka. Kalau sampai Rehan kembali lagi ke Agra, saya akan menuntut dia. Pokoknya anak ibu harus bertanggung jawab atas hilangnya putri saya. Dion, itu mami kamu bisa dibawa pergi nggak? Mau banget tau nggak? Mau kamu apa sih? Hah? Kamu sering nggak bikin aku kesel? Kemarin aku suruh kamu ambil anduk aja kamu nggak mau. Sekarang kamu malah suruh aku bawa mami keluar dari rumah. Kamu punya rencana untuk ngasih rumah, iya? Dan kalau aku udah dapat semuanya, aku nggak akan bagi-bagi sama siapapun, termasuk sama kamu dan mami. Jangan ngigo kamu, Anita. Kamu nggak akan pernah mendapatkan apapun dari Aldi. Posisi aku emang lagi nggak bagus di rumah ini, tapi tenang aja. Aku bisa membalikan semuanya dengan gampang kok. Anita, kamu jangan berani macam-macam ya. Aku yang berhak atas semua itu, bukan kamu. Kamu jangan iri gitu dong, Dion. Kamu bisa dapat semuanya kok nanti. Tapi itu nanti kalau kamu udah nikah sama aku. Kamu mau menikah dengan siapa, Anita? Sepertinya serius sekali. Kamu kaget aku ada di sini. Nggak apa-apa. Kamu boleh sembunyi-sembunyi berhubungi siapapun itu. Atau
atau mungkin Dion. Anita, gak usah takut kayak begitu dong. Pokoknya sekarang juga aku udah gak peduli lagi dengan kamu. Apalagi anak yang sedang kamu kandung. Mungkin itu anaknya Dion. Gak apa-apa. Aku justru senang kalau Dion mau nikahin kamu. Tapi mulai dari sekarang, keluar dari rumahku. Aldi, itu nggak bener. Kok Dion sih, ini anak kamu? Kamu masih mencoba membohongin aku. Justru sekarang aku semakin yakin kalau anak yang dikandung kamu itu bukan anak aku. Aldi, kamu apa-apaan sih? Ini anak kamu, aku berani sumpah ini anak kamu kok. Mau berapa kali aku dibodohi? Kau pikir aku gampang dibohongin terus? Cukup sekali, Anita. Sekarang semua sandiwara sudah berakhir, aku nggak peduli. Kamu harus keluar dari rumahku, apapun yang terjadi, Anita. Aldi, kamu kenapa sih selalu melemparkan tanggung jawab kamu ke orang lain? Kamu sadar ini anak yang kamu tunggu-tunggu dari dulu. Nita, aku udah capek, Nita. Semua kebohongan kamu aku udah capek. Intinya kita akan melakukan tes DNA. Dan ingat, selama itu belum terjadi, kamu nggak boleh ada di rumah ini, kamu harus keluar dari rumah ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Kau cintai aku. Kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Aku tahu. Kamu pasti pengen aku suapin kolak juga kan? Nih, kamu mau pisang atau lama? Maafkan aku, Natsua. Aku tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Seperti kondisi sekarang, rumah bagus, makanan enak. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Setelah kamu menikah denganku, aku hanya bisa memberimu masalah. Rehan, aku gak membutuhkan semua kemewahan. Selama aku bisa bersama kamu, buat aku semuanya udah lebih dari cukup. Ya, tapi sebagai suami kan aku harusnya memberikan yang terbaik supaya kamu bahagia, memberikan kamu kehidupan yang baik. Hidup sebagai suami istri yang tanpa ada masalah. Entah kenapa, setiap kali aku berbuat sesuatu untukmu, selalu saja ada masalah. Rehan, buat aku, semua cobaan itu pasti akan ada. Cuma bagaimana cara kita menyikapinya. Dan kebahagiaan buat aku itu gak terhitung dari besar atau kecilnya sebuah rumah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Rehan, kamu itu kan berasal dari keluarga yang gak kekurangan. Bunda kamu orang yang sangat berada. Kamu bisa mendapatkan apapun kalau kamu hidup dengan bunda kamu. Tapi justru sekarang kamu menjadi hidup sederhana begini karena aku. Apa? Kenapa kamu kasihan sama aku? Kamu jangan bicara begini. Itu tidak benar. Kamu tahu hartaku yang paling berharga? Yaitu kamu. Makasih, Rehan. Astagfirullahaladzim, bocor. Oh. Ambil ember. Oh iya.
hujan. Sekarang hujan. Di mana Najwa dan Rehan ya Allah? Bagaimana kalau mereka ada di jalanan? Ini semua karena kesalahan ucapanku kemarin. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku. Aldi, Halo. Assalamualaikum, Rehan. waalaikumsalam Aldi. Ada apa lagi? Kalian lagi di mana, Rehan? Kami ada di rumah. Syukur alhamdulillah kalau kalian udah balik ke rumah. Berarti semua baik-baik aja kan? Ya sudah, selain itu ada apa? Apalagi yang kamu inginkan? Oh, Najwa! Hati-hati! Rehan, Najwa kenapa? Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, dia cuma sedikit terpleset. Ya, di sini sedang hujan dan rumah sedang kebocoran. Jadi, makanya tadi dia terpleset. Tunggu. Rumah kamu bocor? Baiklah, aku harus menutup telepon ini. Kamu tahu kan, aku harus membersihkan semua ini, oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, makan dulu. Sekarang aku semakin kesulitan untuk bertemu dengan Najwa. Ini semua gara-gara ucapan aku kemarin. Ya Allah. Najwa, kamu sekarang di mana? Tolong maafkan aku, Najwa. Aku sungguh-sungguh sudah bertobat. Aku sangat mencintai kamu, Najwa. Maaf, Anda cari siapa ya? Kamu Hasna kan? Iya, saya Hasna, ibunya Najwa. Maaf, ibu siapa? Masih bertanya siapa saya? Masih belum mengira siapa saya? Coba lihat baik-baik. Tampang dan pakaian saya ibu tidak bisa lihat. Saya ini Tuntun, pembantu Ibu Priyanka. Saya ibunya Rehan. Saya sangat terkejut sekali dan sama sekali tidak menyangka kalau ibu mau mampir ke rumah saya. Rehan mana? Tadi saya pergi ke rumahnya tapi saya tunggu seharian dia belum pulang-pulang juga. Loh, Rehan sama Najwa kan masih di India. Najwa itu memang keterlaluan. Masa ibu kandung dia sendiri tidak diberitahu kalau dia itu sudah kembali ke Jakarta? Itu adalah bukti nyata kalau Najwa tidak bisa menghargai saya, ibu mertuanya. Mungkin mereka belum sempat menghubungi saya atau mungkin juga mereka masih punya kebutuhan di sana sehingga belum bisa sampai di Jakarta. Bagaimana sekarang? Tuan muda Rehan tidak ada. Lalu kita tinggal di mana? Kita akan tinggal di rumah ini sampai Rehan pulang. Silakan dengan senang hati, pintu rumah saya terbuka lebar.